Breaking news, lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dan ratusan lainnya terluka saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akan dibahas dalam artikel ini. Breaking news, lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dan ratusan lainnya terluka saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akan dibahas dalam artikel ini. Breaking news, lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dan ratusan lainnya terluka saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akan dibahas dalam artikel ini. Breaking news, lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dan ratusan lainnya terluka saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akan dibahas dalam artikel ini. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput. Wa kafa bil mauti wa'izah. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustaz Abdul Somad? Nggak ada. Nggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, Kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka nggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahu lah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam, yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia,
yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Setiap tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati. Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Nggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita. Kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk yang lahan yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda. Sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan? Amal jariah. Yasba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuma sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol, dan skop. Mereka katakan, mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Breaking news. Lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dan ratusan lainnya terluka saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akan dibahas dalam artikel ini. Kerusuhan pecah tak lama setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, yang mana Persebaya Surabaya menang 3-2 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjeng, Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam WIB. Lantas, apa penyebab banyaknya orang yang meninggal dunia? Hal ini terjadi akibat pecahnya kerusuhan seusai lontaran gas air mata ditembakkan untuk menghalau ribuan Aremania yang ingin merangsek ke lapangan. Para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan. Ucap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta saat berada di Mapolres Malang pada Minggu dini hari tanggal 2 Oktober tahun 2022. Niko menyebutkan, saat itu timnya mencoba memberikan imbauan dengan cara persuasif. Namun, cara itu tak berhasil. Alhasil, massa kian beringas menyerang dan merusak mobil kepolisian. Upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah merusak mobil polisi, dan akhirnya gas air mata disemprotkan. Tuturnya kembali. Dari sanalah akhirnya ribuan Aremania yang masih berada di tribun panik dan mencari pintu keluar. Puncaknya ketika mereka berebut menuju pintu 10 dan 12 sehingga terjadi penumpukan dan terjadi tragedi ratusan orang meninggal dunia. Breaking news. Lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dan ratusan lainnya terluka saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akan dibahas dalam artikel ini. Kerusuhan pecah tak lama setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan,
yang mana Persebaya Surabaya menang 3-2 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjeng, Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam WIB. Lantas, apa penyebab banyaknya orang yang meninggal dunia? Hal ini terjadi akibat pecahnya kerusuhan